Karena gitu kamu loh. kan belum mengenal. Coba kamu mengenal dia. Jadi kan Luar kita biasa. bertanya, maksudnya gini loh Ya. Bang. Tujuan sekolah itu kan berarti apa? Berarti kan kurang pintar, makanya dia sekolah kan gitu. Tapi ingat, ketika Yesus berbicara dengan alim ulama di Bait Allah, alim ulama itu juga terheran-heran. Ingat itu, pernah kamu dengar cerita itu kan? Dia hanya memberikan teladan saja. Yesus berdoa supaya begini loh cara berdoa. Dia katakan, apakah kamu tidak tahan berdoa dalam satu jam saja? Tubuh memang lemah, tapi roh penurut. Gitu. Nggak ada masalah, nggak ada problem. Oke, jadi Bang Ben tadi setuju ya bahwasannya ketika Yesus ke WC, Tuhan juga ikut. Yesus makan ikan Ya, goreng, Tuhan juga di dalam ikut. konteks dia membatasi dirinya ya. Dia Oh, kenosis Pak itu Ben, ya. ada nggak Oke, ayat oke. yang mengatakan Yesus itu ke WC? Itu dulu. Nggak Kalau ada ada. nggak apa-apa. Nanti gini. Maksudnya gini bang. Gini lek Siregar ya. Aku pun orang Manik. Aku orang Batajo gini lek. Jika lek menerasikan sesuatu di luar kitab, maka lek harus bisa terima juga jika orang itu menarasikan sesuatu yang di luar kitab Anda. Bagaimana? ya terima, Bang. Janganlah itu Kalau memang jadi oleh itu enggak lah kita diskusi aja lah. kita itu diskusi, gitu kan. kita itu Kan diskusi. terima kita. Gini lek, Gitu. kita itu gini. Mungkin itu bedanya saya dan lek ya. Jadi saya tidak mau menarasikan sesuatu di luar substansi yang ada di kitab. Contoh, di kitab kami kan nggak ada kitab WC, nggak ada bahasa WC di situ. Enggak, Itu lek maksudnya bedanya. gini loh Bang. Dia kan sebagai Jadi 100% kalau manusia. oleh mengatakan makan ikan goreng nggak apa-apa, memang ada. Tuhan Yesus itu kan ikut gitu Bang. Itu loh maksudnya. Dan tadi Gimana, Bang Ben gimana? sudah mengakui bahwasannya Nah. ketika Tuhan Yesus disusui ibunya, ke WC, makan ikan goreng, segala macam. Kalau enggak menurut Benar. Lek Siregar ada nggak bahasa WC di situ? Kalau ada saya bersyahadat nih jadi Islam, ada nggak? Iya, maksudnya gini loh Bang. Maksudnya Nggak memang ada ya. Nah, Oke, gini tapi maksud aku kan gini Lek. kalau secara Pilihlah ilmiah diksi kita bahasa mengatakan yang manusia kan baik. seperti itu gitu Gitu. loh. Lek, maksud aku di sini Lek, pilihlah bahasa atau Iya. diksi kata itu yang baik, itu aja. Maksud Ya. kita jangan Gini, sampai gini, ada Pak. narasi Lek, itu. kalau mau diskusi ayo boleh. Iya. Saya Iya, siap. maksudnya gini Kalau loh, mau Pra. diskusi Kalau yang memang enak. kita oke kan gitu. Maksudnya narasi kan seperti itu kan memang fakta manusia kan seperti itu gitu, Bang. Iya. Nah, Iya, kan jadi benar. Yesus Nggak mungkin Kalau mengambil orang bicara keseluruhan fakta itu, akar manusia itu. ada nggak Nggak ada problem tulis di di situ. situ ayat mengatakan WC? Itu dulu. Kalau Nggak, ada, sekarang oke, gini, kita lanjutkan Abang diskusi. setuju nggak? Setuju Nah, nggak manusia itu buang air besar? Setuju nggak? Setuju nggak manusia itu buang air besar? Setuju Nggak, setuju kalau nggak? itu narasi liar. Loh, makanya itu kita pertanyakan gitu, Bang. Nah, manusia ini iya, ketika kenapa saya bilang narasi liar, Lek? Makanya Ikut nggak tanyakan di dulu, situ? kenapa saya bilang narasi liar? Tanya dulu. Saya jawab. Narasi Ya, kan liar memang itu narasi- adalah sesuatu yang tidak ada tertulis di ayat Alkitab. Tetapi gini Bang, Nah. gini loh, memang tidak ada, oke, nggak ada datanya di situ. Tetapi kan kalau secara pikir kita Bang, secara ilmiah kita, secara logis kita, seorang manusia itu kan pasti seperti itu gitu loh. Nah, oh, Betul secara nggak? logis nih, Lek ya? Iya kan memang Secara benar. logis, Lek. Nah, Oke. Bisa nggak saya uji perkataan Lek itu gini? Gimana? Logis nih. nah, Saya uji gini, Lek ya. Simpelnya gini. Jika memang agama Lek itu bisa diuji dengan logis, coba paparkan dengan logika Lek, dengan logismu. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan? Silakan, saya dengar nih. loh, itu berarti dia memiliki Tuhan lain Bang. Berarti memiliki Tuhan Nggak lain. bisa, Dia. logis Ada itu yang nggak memberi bisa, Lek. Logis mujizat itu harus sama bisa. dia. Sama seperti Yesus. Ada yang memberi mujizat, makanya bisa Lekku, menghormati. logis itu Terus, harus bisa yang datang diuji abang dan ini, dibuktikan. ketika ada manusia Nah, keyakinan punya itu, Lekku. mujizat, terus abang Tuhan kan itu yang jadi pertanyaan gitu loh Bang. Lek gini. Oke, aku paham lah, aku paham maksud arah pertanyaan lah itu. Jadi gini, makanya pilihlah bahasa itu yang baik. Jika Enggak, agama Bang. itu memang bisa jangan dibuktikan tersinggung, dengan Bang. logis. Ini kan Atur cerita timernya orang dong. Enggak, Biar aku kita nggak tersinggung, kondusif gitu Bang. Nggak, Ya, cerita boleh, silakan. Iya, biar kami dua dengan 2 lawan 3 lah kalau bisa kita. Tapi Nggak usah pelan-pelan. lah, kita diskusi aja Lay Juma. Jadi kita diskusi di dalam diskusi jauh lebih enak, jauh lebih kena gitu ya. Iya, soalnya gini loh Bang, Gini sih, banyak narasi yang dibangun oleh teman-teman, utamanya saudara saya Pendeta Ben itu yang bertabrakan dengan Bible. Nah kalau misalnya
kita tidak pakai timer, takutnya nanti tumpang tindih gitu. Enggak, kalau diajak debat saya nggak mau. Kalau diskusi santai sambil kita mencerdaskan eh, bangsa kita, silahkan ya gitu. Ya, oke. Itu maksud saya, kawan. Oke. Semisal tadi gini, Bang, Anda mengatakan bahwa Kristen itu bukan Nazaret, bukan Nasrani. Tetapi Paulus itu adalah berasal dari sebuah konsep di mana dia itu disebut Nasoraios dalam bahasa Yunani. Iya. Jadi Iya. Nasaros dengan Kristen apakah beda gitu? Ini perspektif begini. Bible ya, Kisah Para Rasul Iya. 24 nomor 5, Bang. Iya, jadi ketika dia di dalam persidangan itu kan dia sedang disidang pada waktu itu kan. Lalu ada tuduhan oleh dia membawa sekte baru yang disebut Nasrani. Kan itu suatu pernyataan pada waktu itu oleh Felix ya dan beberapa orang di situ. Tapi dinarasikan bahwa Kristen itu, bahwa di Antioquia lah mereka pertama sekali disebut Kristen. Yang menyebut mereka menjadi Kristen adalah orang-orang halayak di sana, ya. Tetapi sebelumnya itu kan mereka disebut penganut jalan lurus, pengikut Yesus kan gitu. Jadi Nasrani yang dituduhkan oleh hakim pada masa itu, orang-orang Yahudi pada masa itu kepada Paulus itu salah. Tapi orang-orang non-Yahudi itu adalah salah satu tuduhan mazhab kepada Paulus. Padahal yang sebenarnya Paulus pada waktu itu ya orang Kristen pengikut jalan lurus kan pada saat itu. Istilahnya stigmanisasi diarahkan kepada kita. Apakah itu sudah menjadikan kita menjadi seperti itu? Kan belum juga. Laya Juma. ya kan Kalau saya pada saat ya. dikatakan di dalam Kisah Para Rasul gitu ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi Kisah seluruh berapa dunia itu, yang Le? beradab. Kisah berapa itu? 24 nomor 5. 24, Bahwa ya. dia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, kalau kita melihat original teksnya, ternyata betul. Memang di sana disebut sebagai Nazoraios atau Nasrani, gitu bang. Nah, Kristen ini muncul di Antioquia. Iya. Yang menamai Kristen itu adalah orang-orang non-Yahudi. Sementara orang Yahudinya menyebut sendiri Paulus itu dari sekte Nasrani atau Iya, Nasorius. penuntut beliau itu pada waktu itu kan? Iya. Nah, Iya. jadi yang mana yang benar ini? Nasrani atau ucapan orang-orang yang ada di Antioquia? Ya dua-duanya di awal-awal itu labelisasi Laya Juma. Itu hanya bersifat labelisasi, akhirnya menjadi sebuah nama yang menjadi umum pada waktu itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Nasrani kan artinya orang-orang yang berasal dari Nazaret atau pengikut Iya, orang yang Nazaret. dari Nazaret. Iya. Terus kalau Kristen pengikut Yesus, Ya. pengikut Kristus. Ya karena Kan gitu ya, Bang, sudah ya? menjadi labelisasi tadi, acuan itu bisa membawa sebuah makna yang mengikutinya. Ya, jadi pengikut Kristus. Kan itu menjadi sebuah kosakata yang menjadi baku. Kita mau Oke. persalahkan apa di situ? Oke. Saya rasa udah jelas itu, Bang. Yang kedua yang saya dengarkan tadi terkait dengan kedatangan Tuhan dalam rupa manusia ini adalah untuk menebus dosa gitu ya. Nah, Ya. boleh enggak secara spesifik Abang saya ini uraikan di sini supaya teman-teman juga tahu Yesus ini sebenarnya menebus dosa apa, Bang? Iya. Ya, dosa secara umum adalah pelanggaran akan hukum Allah, ya kan begitu. Nah, lalu dideskripsikan oleh Paulus
Ya, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari apa? Ketidaktaatan kepada perintah Allah di dalam perspektif Islam karena melanggar memakan buah kuldi itu. Kalau dalam perspektif Kristen, kita di tataran normatif aja Bang Lai Juma ya, supaya jangan Iya, iya, nanti betul, pusing betul, kita ya. betul. Iya. Ya. Jadi Kristen ya karena dia tidak mentaati firman Allah yang berkata kepada Adam, jangan kamu memakan buah itu, sekali kamu makan kamu akan mati, kan gitu. Lalu datanglah iblis menyerupai ular ya kan, dan menggoda, ya sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah, kan gitu ya. Padahal Allah katakan sekali kamu memakannya kamu akan mati, tapi iblis adalah berkata tidak, kamu akan menjadi immortality, kamu akan menjadi abadi, menjadi sama seperti Allah. Itulah dosa itu, Lai Juma. Itu dosa ketidaktaatan. Jadi ditulis dengan kata harmatia, tidak tepat sasaran gitu. Jadi gini Bang, ini kita dialog aja ya. Nanti kita Baik. boleh masuk ke Al-Quran juga. Kalau di Al-Quran itu diterangkan bahwasanya Nabi Adam, kami menyebutnya Nabi karena beliau itu mendapatkan firman dalam surah Tapi Kristen Al-Baqarah nggak misalnya. menyebut itu Nabi ya Bang ya. Iya, iya. Iyalah ya. Ya, oke Iya, oke. betul. Nah, kami memahami bahwasanya Adam ketika kemudian menerima perintahnya itu dilanggar. Tetapi Apa sih kemudian kira-kira Lai Juma, perintah Allah itu apa akibat konsekuensi logis, apa perintahnya, konsekuensinya bila tidak ditaati. Ini kita belum bisa secara jelas itu. ya, kalau di Islam itu nggak ada itu Bang, dosa itu nggak ada. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat, lalu kemudian Allah menerima taubatnya, habis dia di sana. Itu seirama dengan Kejadian 5 Bang. Adam dan keturunannya itu diberkati. Makanya saya bertanya, kalau Adam diberkati, keturunannya diberkati oleh Tuhan, dosa apa yang diampuni, yang ditebus oleh Yesus? Sedangkan, mohon maaf saya tambah sedikit, sedangkan di dalam pemahaman Bible ya, Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan, dia belum tahu baik dan buruk. Jadi buah Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan sampai nanti ya lanjut. Iya, baik dan jahat gitu ya. Jadi Ya. salah kata pun itu harus dibenerin ya, itulah hebatnya. Iyalah. Jadi Kamu kan scholar Islam, Oke. jangan sampai salah nanti ya. Adam itu belum tahu baik dan jahat. Lalu kemudian dia terjerumus. Lalu kemudian dikatakan dia berdosa. Padahal dia belum tahu. Andai saja Adam sudah tahu baik dan buruk, lalu kemudian beliau melanggar, baru dikatakan dosa. Tapi ini kan belum tahu Bang. Belum tahu baik dan buruk. Makan dia, karena dia belum tahu. Setelah makan baru tahu baik dan jahat. Nah, kenapa kemudian dihukumi dengan hukuman bahwa dia itu berdosa? Bahkan keturunannya pun ikut berdosa. Sementara kalau kita pelajari secara mendetail dalam Bible, di situ jelas yang dikutuk adalah ular, iblis, yang dikutuk adalah tanah, bumi, bukan Adamnya. Adama, tanah ya. Iya, Ini saya tanah. baca dulu. Iya, Saya baca silakan, dulu silakan. ya, Lai Juma Silakan. ya, di dalam Kejadian 3:1 dan selanjutnya. Jadi ini after before ya. Adapun ular, saya santai aja ya Lai Juma ya. Silakan, Saya Bang, rebahan, silakan. Adapun ular ya teman-teman typing di bawah. Kalau Anda tidak bisa menerima keyakinannya, ya pengetahuannya kan cukup untuk mengetahuinya. Bagaimana kita untuk mengerti ateis gnostik? Ya kita harus belajar, harus tahu salah benarnya di sana. Jadi oke, saya bacakan ya. Typingnya bolehlah agak sedikit ya sopan lah supaya kita beradab. Bangsa kita adalah bangsa yang beradab. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Terputus Bang. Pak Pendeta, terputus jaringan kali ya. Teman-teman ada dengar suara nggak?
Ya, sorry kawan-kawan, jatuh, nyungsep barusan. Sorry. Ya, Lay Juma monitor. Ya, inilah. Mana Gurunda Juma ini, Gurunda Juma. Monitor Gurunda Juma. Monitor Ambruk pastor ya? Juma. Ambruk pastor ya? Iya, ambruk. Oke, baik. Oke, silakan Bang, dilanjut lagi Bang. Ya, silakan. tadi ya. Siap. Shalom ya, Le ya. Ya, biar kita mengademkanlah suasana apologet kita. Biar kita adem sambil ngobrol begini ya, santai ya kawan-kawan. Typing di bawah ya. Ya, ambruk. Ya, sorry. Ya, ini saya ada hostnya di sini ya. Ya. Kejadian 3 ayat 1 dan selanjutnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan selanjutnya begitu Bang. Jadi ada after before-nya di situ. Jadi kalau Lay Juma tadi menarasikan, ya Adam belum mengetahui sebelumnya, sudah Bang. Sudah Lay Juma. Jadi ada suatu nasihat di dalam pernyataan, sekali engkau memakan buah itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Lalu nanti akibat konsekuensi logis daripada pelanggaran itu, susah payah Hawa akan melahirkan, ya, dan selanjutnya, dan tanah Adama itu dikutuk. Jadi dengan berpeluh engkau mencari makananmu, itu yang dikatakan Tuhan kepada Adam gitu. Lanjut, Lay Juma. Iya. Jadi kalau kita melihat terkait dengan pohon pengetahuan ini ya, baik dan jahat ini, dinarasikan di dalam kitab saudara, setelah kemudian Adam memakannya, barulah dia tahu baik dan jahat itu, sehingga mereka malu dan kemudian menutupi diri mereka gitu. Itu yang saya lihat Bang. Jadi kalau misalnya abang saya mengatakan Adam sudah tahu baik dan jahat, mungkin datanya boleh dikerucutkan lagi. Iya, jadi menurut saya yang Anda bilang itu betul, itu implikasi. Akhirnya nanti mereka merasa malu, ya kan? Mereka menyemat cawat dari daun-daun kan, menutupi ketelanjangan mereka kan gitu. Jadi itulah akibat daripada dosa itu, ya. Dan itu nanti mengikuti selanjutnya. Begitu Bang Juma. Saya tidak bantah itu. Ya, artinya Adam makan buah pengetahuan, itu belum ada hukum yang bisa diberikan kepada beliau, karena beliau belum tahu baik buruk Bang, baik jahat gitu. Kita lihat di dalam Kejadian 2
bagaimana kemudian Tuhan memberikan suatu pernyataan tentang Adam, tentang riwayat langit dan bumi dicipta, lalu kemudian Tuhan membuat Taman Eden, lalu kemudian dibentuknya manusia sesuai dengan gambar yang dibuat, lalu kemudian Tuhan menumbuhkan berbagai pohon. Nah, yang terjadi kemudian adalah Adam ditempatkan di sana, tapi Adam belum dikatakan tahu baik dan jahat. Lalu kemudian dia diperdaya. Hasil dari diperdayanya ini kemudian melahirkan sebuah doktrin bahwa dia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, itu satu. Tapi dosa yang dimaksud di sini sudah terbantahkan juga di dalam Kejadian 5. Bahwasanya Adam dan keturunannya, anak-anaknya bahkan disebutkan di sana, kalau Adam hidup sekian tahun, ini hidup sekian tahun, bagaimana Mahalael, bagaimana Enos, bagaimana Set dan seterusnya. Itu semua mereka adalah keturunan yang diberkati. Lalu dosa yang ditebus Yesus dengan mati di atas tiang salib itu yang mana, Bang? Itu maksudnya ya. Iya, betul. Iya, iya. Jadi begini, ketika manusia itu belum jatuh di dalam dosa, ya, umur Adam itu kan 930 tahun, Metusalah nanti umurnya itu. Jadi umur itu salah satunya impact daripada dosa itu semakin berkurang, semakin ya. Akhirnya nanti dalam Mazmur dikatakan umur kami 70 sampai 80 tahun saja. Salah satu itu. Jadi umur itu menjadi sangat singkat, lalu susah payah manusia di dalam mencari rezekinya, dan di dalam melahirkan itu susah, ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena apa akibat dosa itu dijelaskan, upah dosa adalah maut, di mana nanti Habel akan dibunuh oleh kakaknya Kain, kan di situ. Jadi terus akibat daripada implikasi dosa itu demikian. Lai Juma, silakan. Baik Bang, baik. Saya menghargai itu karena iman ya, saya menghargai. Iya, Tapi izinkan saya kemudian menguraikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, silakan. Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bahwa Adam kemudian menerima keadaan di mana beliau bertaubat, dan sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, kan gitu Bang. Nah, kalau kita melihat pembeda daripada Islam dan Kristen ada pada poin di mana Adam kemudian menyalurkan dosa warisan kepada keturunannya. Nah, artinya Al-Quran terselisih di sana karena dikatakan doanya dikabulkan, pertaubatannya diterima gitu. Nah, tapi kalau kita melihat secara nyata di dalam Bible itu sendiri, ternyata apa yang dibangun kemudian dari perspektif perjanjian baru itu bertentangan jauh dengan apa yang ada di dalam kitab Kejadian. Bahwasanya Adam keturunannya diberkati, itu pertama. Kedua, narasi yang saya bangun dari Kejadian 2 tadi, itu tidak ada Adam tahu baik buruk sebelum dia jatuh. Artinya, betul. Artinya ketika dia dikatakan berdosa itu keliru menurut pemahaman saya sebagai muslim. Kenapa? Saya narasikan sebagai anak-anak kecil, adik kita yang barusan nangis di samping Pak Pendeta tuh. Ketika di atas meja ada cabai, ada ikan, ada ayam, kemudian anak kecil yang tidak tahu apa-apa makan cabai tersebut, lantas dihukumi itu adalah sebuah pelanggaran besar. Saya rasa itu kekeliruan. Seakan-akan kita sebagai orang tua ini tidak tahu kalau anak ini nggak tahu apa-apa. Apalagi Tuhan yang maha tahu, masa nggak tahu makhluk ciptaanku ini belum tahu baik dan jahat. Kalau ketika kemudian dia jatuh terperosok, itu wajar. Jangan dihakimi sebagai pelaku dosa. Nah, itu yang pertama. Kedua, abangku, seperti misalnya Musa, seperti misalnya Daud, mereka adalah pelanggar-pelanggar. Mereka melakukan dosa-dosa yang ada di dalam cerita, rentetan cerita yang ada dalam Bible. Tapi apakah kemudian mereka ini masuk ke neraka karena dosa mereka belum diampuni di atas tiang salib? Kan tidak juga. Terus kemudian yang ketiga dikatakan jika kamu makan hari ini juga, engkau mati hari itu juga. Tapi faktanya Adam gak mati, malah hidup sampai ratusan tahun dia. Jadi narasi ini kemudian tertolak oleh Al-Quran dan juga tertolak oleh Bible Perjanjian Lama. Narasi tentang dosa waris. Belum lagi kalau kita bercerita tentang pernyataan-pernyataan di dalam kitab Yeremia, bahkan di dalam Matius 18 sendiri pun, itu bagaimana seorang anak
anak kecil yang diambil Yesus, kemudian ditempatkan di tengah-tengah muridnya, lalu mengatakan, jika kamu tidak hidup sama seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa anak kecil? Kenapa bukan imam? Kenapa bukan rabi yang jadikan sebagai simpel? Ya. Itu karena anak kecil ini belum bawa dosa sama sekali. Jangan terlalu banyak alay Jumat. Oke, silakan Bang, Jadi silakan, begini, silakan. yang saya jawab ya. Silakan. Roma 5 ayat 12 dan selanjutnya ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah, ayat 15 dari Roma 5, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi begini, Lai Juma, Anda bilang Adam, kita pun tidak tahu. Saya pun, apakah Adam dan Hawa kalau tidak memakan buah pengetahuan yang baik itu akan mati? Saya tidak tahu apakah mereka immortality, abadi. Ya, sejauh ini kalau ada teman-teman di bawah typing, apakah mereka tanpa memakan buah itu mereka akan mengalami kematian? Atau setelah memakan buah itu mereka mengalami kematian? Ini boleh nanti dari perspektif Bang Juma boleh dijelaskan. Lalu yang kedua saya jawab bahwa orang Israel di luar perjanjian baru, ya, walaupun sudah dikatakan bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi berlangsung sampai kepada Yohanes Pembaptis, ya, dan digenapi di dalam Yesus Kristus dengan istilah tetelestai, nislam, sudah selesai, itu di dalam Kristus, ya, sudah Yesus genapi. Jadi orang Israel selamat berdasarkan Tauratnya, ya. Sebelum Taurat muncul itu berdasarkan apa kata hati nurani, ya, atau Tuhan langsung berbicara secara audio, langsung kepada mereka, langsung berbicara. Jadi oleh karena pelanggaran Adam itu, Kain dibunuh, Kain membunuh Habel, ya, lalu mereka merasa malu. Lalu nanti kita melihat sampai kepada terjadinya air bah, kejahatan manusia itu nanti didirikan menara Babel, lalu nanti manusia akan berserak ke seluruh bumi. Jadi memang ada konsekuensi logis akibat daripada ketidaktaatan itu, di mana Tuhan berkata, jangan kamu memakan buah itu, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Begitulah ya Juma, monggo. Iya, baik. Jadi sekali lagi Bang, ketika narasi saya bangun sebelum ini, saya katakan bahwasanya memang itu saya hargai, itu iman yang didasari perjanjian baru. Ya, didasari perjanjian baru manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sebentar lagi. Tapi saya elaborasi tadi dengan perjanjian lama. Akibat daripada dosa itu ada konsekuensi logis yang diterima. Dan saya juga ingin jawabnya tadi. Kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah kul itu, apakah mereka immortality atau tidak gitu? Ya, boleh. Lanjut, Lek. Jadi gini Bang. Jadi gini. Kalau dalam Islam, ya, jelas sekali manusia diciptakan dalam pola kesempurnaan. Dia sempurna dia. Islam itu ketika diciptakan Adam dikatakan fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan ini karena adanya pengetahuan baik dan buruk. Terbukti ketika kemudian Allah berbicara dalam surah Al-Baqarah, meminta kepada Adam alaihissalam menunjukkan nama-nama benda, beliau menyebutkan, artinya beliau sudah tahu baik dan buruk. Nah, pelanggaran yang dilakukan kemudian, dia sadari ini pelanggaran, lalu apa yang terjadi? Bertaubat. Taubatnya diterima, sehingga dosanya nggak ada. Itu di Islam Bang, itu udah final itu. Sehingga setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan fitrah dia. Fitrahnya apa? Suci, tanpa dosa. Berbeda dengan konsep yang ditawarkan teman Kristen. Manusia lahir membawa dosa turunan.
Nah, ini tidak disifati oleh Al-Quran dan juga tidak disifati perjanjian baru, perjanjian lama. Ya. Itu. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru manusia lahir dengan membawa dosa. Bahkan kalau kita melihat dalam konsep yang ada di dalam perjanjian lama, dikatakan hamil itu adalah bentukan kutukan katanya. Apalagi mencari nafkah bentukan kutukan. Nah, yang dikutuk ini adalah alam. Yang dikutuk ini adalah ular, iblis, bukan Adam. Tapi kenapa kemudian kita manusia yang lahir tidak tahu apa-apa, seketika dikatakan lahir dengan membawa dosa, sehingga harus ada yang mensucikan kita di atas tiang salib. Ini mohon maaf saya katakan, ini konsep yang tidak ada di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam, sekali lagi saya katakan, di dalam pernyataan-pernyataan Bible itu sendiri, ya, bahkan perjanjian baru sekalipun tidak ada dosa waris itu, Bang. Di dalam Yeremia 24 nomor 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka, sebab mereka akan bertaubat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi dosa itu seperti dalam Quran, dosa dihapuskan dengan bertaubat, dengan prosesi yang dianjurkan, bukan dengan cara prosesi yang tidak pernah diajarkan. Makanya saya terheran sebagai apologet ketika teman menyuarakan dosa waris, Tuhan datang dalam bentuk rupa manusia, mengosongkan diri untuk mendamaikan dosa manusia. Di mana Yesus sendiri, Bang, di dalam Matius 8 nomor 4, detik-detik di mana dia kemudian menjadi rabi di Bani Israel, justru mengajarkan agar kaumnya itu melakukan prosesi pengorbanan, persembahan sama seperti persembahan Nabi Musa. Berarti hewan, bukan manusia, apalagi Tuhan. Nah, inilah mungkin pembeda kita. Saya pribadi maksudnya, ketika saya belajar tentang Bible, saya sampai ke akar-akarnya menemukan sisi di mana doktrin dan dogma itu bisa kemudian dilepaskan ketika data-data itu justru harus lebih didepankan daripada iman. Karena Amsal 3 nomor 5, firman Tuhan harus lebih diutamakan daripada pengertian pribadi. Nah, itu dia. Oleh karena itu saya katakan, Yesus menyuarakan melakukan persembahan sama seperti Musa, bukan mempersembahkan manusia sebagai penebusan dosa. Sekali lagi saya bertanya, dosa apa yang Yesus tebus di atas tiang salib sementara Adam diberkati? Gak ada dosa Adam itu. Demikian, Bang, silakan. Ya, jadi kawan-kawan, secara normatif saya jawab, akibat dari dosa itu mereka jadi malu, merasa malu. Tadi ada narasi Lejuma berkata bahwa hamil itu adalah dosa. Tadi ada itu. Jadi Alkitab tidak menjelaskan, tapi susah payahmu waktu melahirkan akan kubuat banyak, kata Tuhan kan. Sebabnya sekarang kalau kita secara jujur, kalau kita melihat ibu kita melahirkan kita begitu susah. Sebabnya ada istilah surga di bawah telapak kaki dalam perspektif Islam kan gitu. Jadi tentang akibat dosa itu yang Laijuma katakan tadi, bahwa tidak ada dosa warisan, dosa turunan, istilah yang lain ada. Yang pertama, sebabnya tadi abang belum jawab saya, belum jawab saya. Apakah sebelum mereka memakan buah itu, apakah mereka abadi? Atau setelah mereka memakan buah itu, mereka akan mati kan gitu? Kan belum dijawab. Sehingga umurnya Adam dibilang 930 tahun pada saat itu. Jadi itu. Lalu Tuhan ketika mereka berdosa sebelum diusir dari Taman Eden itu, Tuhan membuat sebuah ritual sendiri, ya, memotong anak domba di situ, menggantikan daun yang disamat oleh Adam dan Hawa itu sebagai pengganti pakaian itu. Jadi ada darah yang tertumpah di sana. Sebabnya dikatakan di dalam kitab Ibrani, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi itu adalah metafora merujuk kepada anak domba Allah. Sebabnya nanti dikatakan Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus seluruh isi dunia. Jadi Yesus itu adalah penggenap daripada pengampunan oleh darah itu, karena memang ibadah ritual orang agama Yahudi itu penuh dengan darah.
Ya, jadi mereka itu mengorbankan, ada korban apa namanya, korban bakaran, ada korban sembelihan, ada korban beberapa korban di sana. Jadi itu merujuk kepada Yesus, terkonfirmasi kepada seorang nabi Yahya, seorang nabi loh yang berkata, bukan kita. Inilah anak domba Allah yang mengampuni seluruh isi dosa isi dunia. Seorang nabi. Kalau abang mau membantah itu, ya di dalam konteks kami bahwa Yahya Yohanes anaknya Elizabeth, ya, yang ayahnya Zakaria itu, ya kami yakin itu, lebih percaya itu, merujuk kepada dia tunjuk langsung ke batang hidung Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus seluruh isi dunia. Nanti saya cari ayatnya. Kalau ada teman-teman boleh yang typing di bawah dicarikan ayatnya itu. Jadi tentang konsekuensi dosa, akibat dari dosa itu banyak. Nanti sampai kita melihat pembunuhan demi pembunuhan, ya, yang akan terjadi akibat dari situ. Itu jawaban saya, Bang. Di sini ada apakah saya mau nanya, Lai Juma mau diskusi, tapi saya meminta diskusi lah dengan ini, kalau Lai Juma ini gurunda, kalau dia saya sebut Pak Guru, ya. Mau nggak diskusi dengan beliau? Tapi saya minta boleh. Boleh. Saya ini Bang. Saya bahas dulu yang tadi pertanyaan Abang itu. Iya, Bersalah rasanya kalau saya tidak jawab. Oke. Nggak apa-apa, Bangku. Nggak apa-apa, Bang. Apakah kemudian itu Adam dicipta di Gan Eden itu abadi? Saya katakan tidak. Menurut Al-Quran dan juga menurut Bible, Perjanjian Lama. Mungkin ada Di dalilnya, ada dalilnya Oke. di Quran. Coba boleh Siap. dong gitu. Sebelum Wa dan iz sesudah. qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam itu dicipta bukan untuk di surga, bukan untuk di jannah. Ketika penciptaan Adam memang untuk di bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Tuh. Jadi dia dikhususkan di bumi, bukan di Gan Eden, bukan di Jannah. Nah, begitu juga di dalam kitab Kejadian. Baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa kita. Iya. Untuk apa? Berkuasa di bumi, bukan di Gan Eden. Artinya bahwasanya walaupun tidak dijelaskan di sana bahwasanya untuk sementara saja, tapi dia proses penciptaan sebelumnya itu dirancang untuk menempati bumi. Siapapun yang ada di atas muka bumi ini itu makhluk biologis, ada batasannya. Jangankan makhluk yang melantang di bumi, bumi ini aja punya batasan. Bumi detik demi detik menuju kepada kepunahan. Artinya Tuhan sudah merancang Adam untuk mengisi bumi. Jadi tidak ada itu dosa menyebabkan kemudian Adam ini mendapatkan kematian. Itu nggak ada. Ya, Pada hari itu engkau memakannya, hari itu juga engkau kematian. Silakan. Gini maksud saya. Silakan. Apakah di dalam perspektif Islam, tolong diberikan dalilnya ya, kalau bisa dalam bahasa Indonesia ya, Gurunda ya. Apakah Adam itu sebelum memakan buah kuldi itu, kalau mereka nggak mau makan, nggak melanggar itu, apakah mereka abadi atau tidak gitu? Oh itu nggak ada Bang, nggak ada. Intinya Adam itu dicipta untuk mengisi bumi. Nah, sedangkan keberadaan Adam menurut Al-Quran itu diciptanya di surga, di jannah. Nah, Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 78, di situ jelas dikatakan bahwasanya dimanapun kamu berada, ajal akan mendapatkanmu. Aina ma takunu yudrikkum mautu walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun. Ya, Jadi betul. manusia dicipta memang untuk mati, untuk kembali kemudian dalam kehidupan yang kekal itu melalui proses. Nah, begitu juga di Bible. Bible juga mengatakan seperti itu. Manusia hidup hanya sampai 120 tahun saja. Itu poin yang harus dipahami. Bahwasanya tidak ada data Adam hiduplah kamu di Gan Eden ini kekal. Nggak ada itu Bang. Tolong carikan saya di Bible kalau ada. Itu nggak ada. Memang Adam dicipta untuk mengisi bumi. Nah, adapun proses yang terjadi itu adalah skenario yang Maha tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Itu pengaturan Allah.
Maka manusia harus tunduk pada aturan beliau, aturan Tuhan ini. Oleh karena itulah saya katakan, dosa apa yang ditebus oleh Yesus ini? Dan sampai sekarang abang Tadi saya ini udah belum bisa berulang-ulang, Laya Juma, Gurunda Juma, saya bilang dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tuhan udah bilang jangan makan buah itu, sekali engkau makan engkau akan mati. Lalu iblis datang dalam personifikasi ular, makanlah kamu akan menjadi sama Iya. seperti Allah. Berarti dosa yang terbesar yang dilakukan Adam dan Hawa itu, dia ingin menjadi seperti Allah gitu. Gitu Bang, jangan lagi Adam tanya-tanya itu. Menjadi seperti Allah. Jadi gini Bang, ketika abang saya ini mengatakan dosa pelanggaran, apakah boleh dikatakan Adam itu berdosa ketika dia belum tahu baik dan buruk, baik dan jahat? Kan after before-nya Tuhan udah ngomong, kalau kamu makan kamu akan mati. Kan kalau kamu Berarti Gimana? Tuhan sengaja menjebak. Tuhan dalam versi agama Anda, Tuhan sengaja menjebak orang yang belum tahu baik dan jahat. Sama seperti ini Bang, sama seperti ada anak bayi, abang larang kemudian menyentuh setrum, tapi abang narok kabel telanjang yang dialiri listrik di dekatnya. Apakah itu bukan kesengajaan? begini.